Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Asri Karya Lestari Tbk dengan kode emitennya ASLI. Kita lihat dulu untuk company profile dari emiten yang satu ini. Jadi PT Asri Karya Lestari merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang general kontraktor, kemudian juga perseroan berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia, khususnya dalam pekerjaan fondasi, erection, backisting, dan pekerjaan jalan. Nah, dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang, perseroan telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam berbagai proyek, baik itu proyek strategis nasional hingga proyek swasta. Nah, kemudian seiring berjalannya usaha dan perkembangan pembangunan, perseroan mengembangkan subbisnis untuk menunjang pembangunan nasional dengan mengoptimalisasikan peluang usaha, yaitu dengan mengakuisisi PT Bumi Prima Konstruksi yang bergerak dalam bidang persewaan alat berat, konstruksi bangunan, kemudian juga jalan layang, flyover, dan underpass. Kemudian juga ada PT Manyar Perkasa Mandiri yang bergerak dalam bidang industri batching plant, sehingga perputaran usaha menjadi dari hulu sampai ke hilir. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ada klien-klien dari emiten ASLI yang mana bisa dilihat ya, contohnya ada Hutama Karya, kemudian ada Wika, kemudian juga ada PUPR dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat untuk struktur IPO, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1.250 juta lembar dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Kemudian nilai nominal sebesar Rp50 per lembar. Harga pelaksanaan di kisaran Rp100 hingga Rp130 per lembar. Nilai IPO-nya maksimal sebanyak Rp162.500 juta. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kemudian kita lanjut untuk jadwal IPO. Masa penawaran awal 12 hingga 18 Desember 2023, kemudian tanggal efektifnya 27 Desember 2023. Masa penawaran umum yaitu 29 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Tanggal penjatahan yaitu di 3 Januari 2024, tanggal distribusi sahamnya pada 4 Januari 2024, adapun tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 5 Januari 2024. Kemudian kita lihat dana hasil usaha yang dana hasil IPO ini akan digunakan secara rinci oleh emiten 50,8% untuk setoran modal pada anak perusahaan perseroan, diantaranya yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri. Sementara sisanya akan digunakan oleh emiten untuk modal kerja, yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan, serta biaya operasional. Nah, kemudian kita lanjut untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh emiten yang satu ini, antara lain memiliki jaringan relasi kerja yang luas, misalnya ada kementerian, BUMN, swasta, ataupun perorangan. Kemudian memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi, memiliki material dan peralatan atau alat berat penunjang pekerjaan yang lengkap, kemudian pengerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan efisien, serta memiliki sertifikasi ISO ya, diantaranya ada ISO 9001-2015, kemudian ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, yang mana sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Kemnaker. Kemudian untuk risiko-risiko diantaranya kita lihat untuk risiko utamanya itu ada risiko atas, risiko finansial, risiko usaha antara lain risiko kecelakaan kerja, risiko persaingan usaha, dan risiko hukum. Sementara untuk risiko umumnya ada risiko bencana alam, risiko perekonomian secara makro ataupun mikro, risiko suku bunga pinjaman, risiko kebijakan pemerintah terkait industri infrastruktur dan properti. Sementara bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, kemudian risiko fluktuasi harga saham perseroan, dan risiko terkait kebijakan dividen. Nah, kemudian di sini ada key financial highlights. Yang pertama itu ada neraca keuangan. Kalau misalnya kita lihat nih
Untuk key ratio-nya per 30 Juni 2023, current ratio berada di angka 3,85 kali, debt to asset rasionya 0,10 kali, debt to equity ratio 0,11 kali, DSCR 0,88 kali, dan ICR-nya itu 13,87 kali. Kemudian kita lanjut, di sini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi untuk rasio-rasio utamanya per 30 Juni 2023, yang mana GPM atau gross profit margin tercatat 32,21%, net profit margin tercatat 13,02%, return on assets-nya tercatat 2,81%, return on equity tercatat 3,11%, pendapatannya ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 33,44%, gross profit-nya juga mengalami pertumbuhan sebesar 43,27%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.